Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang QRIS yang bisa digunakan di negara Jepang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Bulan Agustus 2025 yang merupakan bulan kemerdekaan Indonesia turut menjadi momen bersejarah bagi industri sistem pembayaran Indonesia. Karena Quick Response Indonesian Standard atau KRIS telah dapat digunakan di Jepang mulai tanggal 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Indonesia. Hal ini merupakan langkah strategis Bank Indonesia dalam mendorong penerapan KRIS antar negara atau KRIS cross border yang sebelumnya telah diterapkan di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Makin meluas ya pengaruhnya. Pemirsa, sekarang saya ada di Osaka, Jepang dalam rangka peluncuran KRIS antar negara Jepang oleh Bank Indonesia. Kini masyarakat Indonesia yang mau berpergian ke Jepang tidak perlu lagi repot karena bisa dengan mudah bertransaksi dengan KRIS. Nah, mari kita ikuti acaranya. Jadi KRIS itu salah satu cara untuk mempercepat perdagangan ya. Kalau misalnya mata uang yang berbeda itu kan jadi masalah nih, harus nuker uang dulu, ganti mata uang dulu gitu. Nah, dengan QRIS ini ya tinggal scan langsung bisa bayar gitu, jadi mempercepat dan mempermudah proses ekonomi atau perdagangan. Peluncuran KRIS antar negara di Jepang dilakukan secara resmi pada tanggal 25 Agustus 2025 dan secara serentak di Indonesia dan di Jepang, tepatnya pada High Level Campaign LCT Cross Border QR Payments Linkage Indonesia-Jepang di Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Keberhasilan implementasi KRIS antar negara Indonesia-Jepang merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, Ministry of Economy, Trade and Industry Jepang, Payment Japan Association, Netstars, serta lembaga keuangan dari kedua negara. Adanya KRIS antar negara di Jepang membuat orang Indonesia yang berkunjung ke Jepang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai saat ingin bertransaksi di Jepang. Transaksi cukup dilakukan dengan memindai GPQR Global menggunakan salah satu dari 20 aplikasi pembayaran yang telah berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya KRIS antar negara di Jepang tersebut. Now, everybody from Indonesia, 500,000 travelers from Indonesia and Japan, they do not need rupiah. They do not need yen. What they need? Just the cell phone. Wherever go, to Okajimachi, to Donki, to whatever, Shibuya, whatever, to restaurant, just use a cell phone. Use KRIS. Starting today, KRIS already being implemented and accepted cross-border in Japan. Nah, khususnya para wisatawan juga dipermudah ya. Jadi misalnya lagi liburan nih, itu jadi mereka nggak usah mikirin tuh gimana uangnya, nyimpan uangnya dan sebagainya ya. Masalah uang tunai kan itu ya harus dibawa, harus ditukar dan sebagainya. Tapi dengan dunia modern, dengan digitalisasi, nah itu kan permudah ya untuk semua orang yang ada di sana. Jadi nggak usah bawa uang tunai lagi, tinggal scan. Itu enaknya di situ. Adanya KRIS antar negara di Jepang ini, Kedutaan Besar Indonesia di Jepang menyampaikan bahwa langkah strategis Bank Indonesia tersebut akan memberikan kemudahan baik bagi para diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang maupun pada wisatawan Indonesia yang datang ke Jepang. Tentunya ya, ini memang yang kita harapkan dari awal ya, karena seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini ada lebih dari 200.000 diaspora Indonesia yang bertempat tinggal di Jepang. Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan. Jadi artinya konsumennya itu banyak ya, orang Indonesia banyak yang di Osaka, yang di Jepang, maaf. Kemudian tahun 2024 tahun lalu itu ada lebih dari 500.000 warga negara Indonesia yang berwisata ke Jepang.
Jadi ini juga tentunya peluang kan mempermudah transaksi wisatawan kita, orang Indonesia datang di Jepang tidak perlu repot-repot cari penukaran penukaran uang, ya kan? Cukup pakai transaksi kris, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hal yang paling sederhana ya. Contoh untuk beli kopi atau barang-barang keperluan lain. Nah, kita berharap regulator di Jepang maupun merchant yang ada di Jepang itu juga semakin banyak, semakin bertambah, semakin luas penggunaannya. Karena memang banyak kegunaannya, mungkin Bu Fili bisa menjelaskan. Salah satunya adalah fee transaksinya itu kan kecil sekali ya, sangat murah, dan ini juga tentunya ujung-ujungnya mendukung perekonomian Indonesia. Pada tahap awal, kris dapat digunakan di World Expo 2025 di Osaka, tepatnya di Pavilion Indonesia Official Shops, food trucks, dan di sejumlah merchants di Bandara Haneda dengan cakupan yang akan diperluas secara bertahap di berbagai wilayah Jepang. Hai pemirsa, sekarang kita ada di Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025. Nah, kita saat ini akan mencoba bersama-sama kris antar negara milik Indonesia di Jepang. Yuk kita coba bareng-bareng. Ya, prakteknya nih ya. Good morning. I wanna buy one black coffee. One black coffee. And what do you want to pay with? QR kris. Please scan over here. Oke, successful. Okay, thank you. Thank you. Ya, jadi sangat Nah, mudah pemirsa. sekali ya. Jadi nggak usah bawa kartu, nggak usah nuker uang gitu ya. Jadi tinggal pakai HP yang sudah tersedia dan semua orang tuh punya sekarang kan, udah modern. Ya tinggal scan langsung kebayar. Dan itu sangat cepat sekali, nggak sampai 1 menit kan, tinggal scan langsung datanya bisa dikirimkan gitu ya ke penjualnya, uangnya bisa langsung tertransfer. Nah itu kemajuan teknologi yang positif ya, jadi mempercepat pertukaran uang atau jalannya ekonomi antara pedagang dan konsumennya. Perlu repot bawa yen. Cukup pakai kris Indonesia, kita sudah bisa melakukan transaksi di Jepang tanpa ribet dan mudah sekali. Saat ini sudah ada 35 merchant di Jepang di mana kris antar negara telah dapat digunakan. Dan jumlah ini diharapkan dapat terus bertambah ke depannya seiring dengan telah dimulainya implementasi kris antar negara di Jepang. Director Payments Japan Association, Mayu Suzuki mengungkapkan, pihaknya akan terus berusaha untuk mendorong peningkatan jumlah merchant di mana kris antar negara dapat digunakan di Jepang. Japan side has a lot of stakeholders as well. We have involved various parties to make this come true. So we are making a lot of arrangements, working closely with these partners in order to find the best way to grow the merchant acceptance. Ya, tapi masih dalam proses atau pengimplementasian. Jadi nggak bisa langsung serentak semuanya, tapi secara bertahap. Tapi kan kalau dilihat, wah nih dengan kemajuan teknologi dan penerapannya ini bisa mempercepat ekonomi, dan kalau sudah merasakan manfaatnya ya mereka pasti akan meniru ya, tambah banyak sehingga bisa diimplementasikan dan diterapkan dalam lingkupan yang lebih luas. Mungkin awalnya satu daerah itu, satu tempat, nanti lihat wah ternyata tempat ini jadi maju loh ekonominya, itu mempercepat proses pembayaran, nanti yang lain juga ikutan gitu, sehingga mungkin bisa dalam tingkat nasional ya, jadi seluruh negeri itu bisa menerapkan hal ini karena kan Jepangnya cukup maju ya, jadi dari pelosoknya itu emang sudah merata sehingga internet ya itu juga sudah tersedia. Nah kayak gini bisa mempercepat lah proses pembayaran, maka dari itu ya tinggal diadaptasi saja gitu, hanya masalahnya tinggal di pedagangnya, apakah pedagangnya itu mau atau tidak itu. Kalau misalnya nggak mau, mungkin mereka akan ketinggalan zaman. Nah maka dari itu ya harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau nggak beradaptasi dengan baik, nanti kalah sama orang yang mau beradaptasi dan melakukan perubahan, contohnya di sistem pembayarannya. Ini pun telah disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsi Hendarta yang menghadiri peluncuran kris antar negara di Jepang. Filianingsi berharap penggunaan kris antar negara di Jepang nantinya dapat semakin meluas sebagaimana perkembangan yang terjadi di Indonesia. Selain itu,
Filianingsih juga menyebutkan bahwa nantinya diharapkan orang Jepang yang berkunjung di Indonesia akan itu dapat juga. menggunakan GPQR mereka untuk bertransaksi di Indonesia. Jadi ini nggak cuma menguntungkan Jepang saja gitu, tapi ini ketika ada wisatawan dari Jepang berkunjung ke Indonesia, mereka juga bisa menggunakan cara yang sama pembayarannya. Jadi mereka nggak perlu mikir nih, oh, rupiah gimana nih, di mana penukarannya dan sebagainya. Jadi tinggal bawa HP, ada konektivitas internet, lalu tinggal scan. Itu. Jadi ini menguntungkan kedua negara. Ya Jepang diuntungkan dan Indonesia juga diuntungkan dari transaksi seperti ini ya. Kemajuan teknologi itu emang bersifat positifnya itu seperti ini. Nah, contohnya. Pertama itu Indonesia outbound. Jadi orang Indonesia yang berkunjung ke Jepang bisa menggunakan kris dengan scan GPQR ya, yang ada kodenya GPQR. Nanti akan diperluas oleh asosiasi sistem pembayaran Jepang, akan diperluas merchantnya sama seperti di Indonesia dulu. Kita mulai dari merchant yang kecil sedikit, lama-lama Ya, menjadi kayaknya bertahap. ibaratnya gitu ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak gitu ya. Nah itu yang akan dilakukan gitu. Dan mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Jepang. Dan kita juga tunggu berikutnya mungkin ada Japanese outbound atau Indonesia inbound. Jadi nanti sebaliknya orang-orang Jepang yang berkunjung ke Indonesia bisa menggunakan GPQR-nya dia untuk scan kris di Indonesia. Hal itu sejalan dengan harapan pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato dalam momen peluncuran kris antar negara di Jepang. 反対に、日本の方がインドネシアを訪れた際、日本の QR 決済サービスをそのまま利用できるようになるためのサービスも実現することを期待しております。 Sementara itu, terkait peluang penggunaan GPQR di Indonesia, pihak Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia menegaskan, sejauh ini para pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia sangat siap menyambut implementasi hal tersebut. Kalau yang inbound kami sudah siap. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Ya, di Indonesia kita sudah lama mengimplementasikan kris ini dan sangat-sangat berhasil. Terima kasih kepada Bank Indonesia ya sudah menginisiasi standar ini. Sekarang kalau tidak salah merchantnya sudah sekitar 40 juta. Oke, udah banyak sekali. 40 juta merchant di seluruh Indonesia. Bukan, jadi ini dengan standar kris ini, apakah itu yang domestik atau itu yang cross border ini, semua menggunakan infrastruktur yang ada. Jadi kami sudah siap. Gitu ya. Jadi mereka nggak usah ngebentuk infrastruktur yang baru, nggak perlu ngebangun-bangun lagi. Tapi infrastruktur yang udah ada, tinggal dipakai aja, gitu, dimanfaatkan untuk teknologi kris ini. Jadi dia cuma menumpang ya, bukan menciptakan infrastruktur yang baru. Karena kan ini kalau ngebuat infrastruktur yang baru, bangunan yang baru, nah itu kan membutuhkan biaya tambahan. Nah, kalau biaya tambahan ini bisa menjadi hambatan untuk kemajuan teknologi. Kan harus bayar lagi nih. Oh, kalau bayar lagi jadi mahal gitu. Apakah pantas atau tidak, worth it atau tidak gitu. Tapi karena QRIS ini hanya menumpang dengan teknologi yang ada, jadi infrastruktur itu bisa dihilangkan ya. Jadi yang udah ada bisa dipakai, nggak perlu ngebuat yang baru lagi. Nah, ini salah satu bentuk manfaat dari QRIS ya. Jadi dia nggak perlu ngebuat bangunan baru, hanya tinggal menumpang dengan teknologi yang udah ada. Karena Jepang ini udah maju ya, maksudnya kayak dari infrastrukturnya ya tinggal diimplementasikan saja gitu. Karena sudah ada mereka infrastrukturnya. Ya gitu. Itu enaknya teknologi seperti ini yang menumpang gitu ya. Inisiatif kris antar negara di Jepang ini melengkapi kerjasama Local Currency Transaction atau LCT antara Indonesia dan Jepang yang disepakati pada 2019 dan mulai diimplementasikan sejak 2020. Skema penyelesaian transaksi langsung dalam rupiah yen memungkinkan perdagangan dan investasi dilakukan tanpa harus bergantung pada mata uang pihak ketiga, sehingga menurunkan biaya konversi valuta asing dan meningkatkan efisiensi transaksi. Ya, jadi kan kalau misalnya pakai pihak ketiga itu kan ada potongan-potongannya itu kan, jadi nggak terlalu efisien gitu. Jadi orang ketiga ini bisa ngambil biaya juga. Misalnya ada selisih berapa ribu, nah itu bisa diambil berapa persen dari uang yang ditukarkan atau uang yang saling bertukar. Nah itu yang mau dihilangkan. Jadi menghilangkan middleman.
Nah, ini sehingga orang-orang tuh tidak terhambat dengan middleman ini, ya, dengan lebih efisien dan lebih cepat juga transfernya kan. Nah, itu. Jadi yang diuntungkan di sini adalah konsumennya yang ingin berbelanja dan para pedagang juga yang ingin transaksi dengan cepat. Jadi ini akan mempercepat perekonomian, yaitu mempermudah konsumen dan pedagang untuk bertukar mata uang. Dari Osaka, Jepang, Hadijah Alaidrus dan juru kamera Terry Diba, CNBC Indonesia Beyond Business. Ya, ini ya, itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Jadi tentang kemajuan teknologi dengan QRIS ya dari Indonesia sekarang sudah mulai diimplementasikan di Jepang. Semoga makin meluas dan mempermudah proses ekonomi ya dari Jepang juga. Karena ya yang berkunjung ke Jepang itu nggak sedikit, tadi kan disebutkan sampai 500.000 orang gitu dari Indonesia ya dari tahun kemarin. Berarti kan nggak sedikit. Nah, kalau misalnya diimplementasikan dengan baik, diterapkan dengan baik, nanti akan mempermudah turis-turis itu untuk berkunjung ke Jepang dan melakukan pembayarannya. Tuh, tapi ya ini ya dibilang positif itu bagus karena menunjang ekonomi jadi cepat gitu. Jadi tumbuhnya lebih cepat dan bisa ada penambahan yang baik ya di negara yang menerapkan QRIS ini, entah itu di Indonesia ataupun di Jepang. Tapi mungkin ada dampak negatifnya juga ya dari penerapan QRIS ini. Jadi masyarakatnya mungkin menjadi lebih konsumtif terhadap produk-produk yang mereka beli. Jadi kan karena uangnya itu nggak tampak ya, bentuknya kan digital. Nah, nggak kayak fisik. Kalau fisik kan bisa kelihatan tuh, oh uangnya sebanyak ini. Jadi harus ada hambatan gitu ya. Nah, ketika hambatan itu dihilangkan seperti dalam bentuk digital, maka orang tuh akan membuat beranggapan uang itu adalah sesuatu yang ringan. Maka dari itu mereka mungkin akan belanja lebih banyak dan lebih konsumtif dari sebelumnya. Mungkin itu dampak negatif dari penggunaan QRIS ini, karena cepat ya pembayarannya, mereka nggak usah mikir lagi tuh. Nah, padahal uangnya mungkin nggak banyak dan akhirnya mereka lebih konsumtif dari sebelumnya, sehingga tabungan yang harusnya mereka bisa tabung gitu ya untuk investasikan, nah itu bisa berkurang. Dampaknya mungkin ke sana ya kalau misalnya tidak berhati-hati dengan keuangan yang mereka keluarkan. Jadi harus ada pendidikan ekonomi juga nih, dari keuangannya harus di manage supaya tidak boros ya, karena tadi pembayarannya cepat, semuanya jadi simple. Kalau nggak berhati-hati dompet kita yang bakal habis gitu gara-gara ya sering belanja, jadinya itu yang mungkin jadi potensi negatifnya dari kemajuan teknologi dalam transaksi ini ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.